لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya kepada bulan suci Ramadan, dan juga Allah memberi hidayah taufik agar kita semuanya bisa maksimal dan mempersembahkan peribadatan yang terbaik di sisi Allah, yaitu teristimewa di bulan Ramadan. Insyaallah kinten-kinten 2 minggu nopo nggih? Paling mingguan ya. 2 minggu lagi paling ya. Wah masih ya paling. Si ketekan Kemis meli nopo mboten? Sampai sih ya. Nggih. Senin ya. Ana sing Senin, ana sing nggih. Pokoke melu sing keri badane kasik. Iya. Iya boleh ya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini ada salah satu bab di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali. Babnya itu adalah fidzikri nidai ahlin nar wa ahlil jannah wa ahlul jannati ahlun nar wa kalama ba'duhum ba'dha. Di bab yang menjelaskan terkait masalah seruan itu ahli neraka kepada ahli surga, sekaligus yaitu mereka saling berbicara antara penduduk surga dan penduduk neraka. Pentingnya penduduk surga, penduduk neraka bisa bercakap-cakap ya, kalau dilihat di dalam bab ini. Mengawali pada pembicaraan di bab ini, nanti panjenengan bisa lihat suratnya, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 44 sampai 50. Panjenengan nanti lihat surat Al-A'raf yang pertama, pembahasannya adalah surat Al-A'raf ayat 44 sampai 50. Al-A'raf kan berarti surat yang ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadza ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am" ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afiru lina minal ma' aw mimma razaqakumullahu qalu innallaha haramahuma 'alal kafirina. Wanaza telah memanggil. Siapa yang memanggil? Yaitu ashabul jannati, yaitu penduduk surga. Ahli surga memanggil kepada siapa? Ashabun nar, penduduk neraka. Berarti diundang.
penduduk surga memanggil penduduk neraka. Dia berkata, yaitu penduduk surga, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Sungguh kami ini penduduk surga telah mendapatkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kami dengan benar. Kalimatnya seperti itu. Penduduk neraka, aku sih wis kuliah apa sing dijanjikan nang Allah. Iku maksudnya nek bahasane dewek. Ya, kami sudah mendapatkan apa saja yang telah Allah janjikan kepada kami dengan benar. Wa wajadtum, apakah kalian semuanya juga mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian dengan benar? Dijawab nang penduduk neraka, nah iya wis, bahasanya ini. Ini kan berarti menunjukkan antara penduduk surga dan penduduk neraka ternyata saling berbicara, saling memanggil satu dengan yang lainnya. Lantas pada ayat 50-nya, kalau di kitab ini hanya ditulis potongan ayatnya, nanti untuk lebih lengkapnya jangan lihat pada surat Al-A'raf 44 sampai 50. Kemudian ayat 50-nya, di sana wanada ashabun nar. Lantas kemudian penduduk neraka itu memanggil ashabul jannah, penduduk surga, diundang penduduk surga. Penduduk surga, anafidu alaina, berilah kepada kami minal ma', seteguk minuman, atau berilah kepada kami air, au mimma razaqakumullahu, atau makanan yang telah Allah memberi rezeki kepada kalian. Jadi penduduk neraka celamitan ya, jaluk penduduk surga, tolonglah yang jadi edamnya, sampai jadi panganannya, kalimatnya seperti itu kalau bahasa kita. Lantas nalangsani mening, kalau mereka penduduk surga jawab, nah penduduk surga dijawab, innallaha haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan entah itu minuman ataupun semua jenis makanan yang ada di dalam surga atas orang-orang kafir yang telah masuk ke dalam neraka. Ini kan berarti menunjukkan sing jenengane penduduk neraka di samping siksanya itu fisik, sekaligus siksanya psikis atau jiwa, nelangsa. Ya kayak ngapa nelangsane? Sampean lagi butuh wedok banget, lagi ngedih banget, jaluk ora duwe kepriwe seser. Karena langsa ya, ide banget orang jaluk. Kan seperti itu ya. Ini menunjukkan berarti di dalam neraka menunjukkan azab yang meliputi siksaan fisik sekaligus juga jiwa dan rohaninya atau mentalnya atau psikisnya juga ikut tersiksa, batinnya juga sangat tersiksa. Kayak ngapa nelangsane nek sampean sekilas bayang sing dadi penduduk neraka kayak ngapa nelangsane, waduh yang jadi ngajak aku ini ben padahal dulu nang dunia ya. Itu seperti itu maksudnya. Nah, ini surat Al-A'raf cuma di sini dipotong, artinya tidak dibaca semuanya karena langsung dibicarakan pada inti babnya. Nah, sekarang penjelasannya. Ayat itu dijelaskan yang pertama oleh Sufyan bin Uyainah. Nah, seorang tokoh salaf namanya Sufyan bin Uyainah. Dia meriwayatkan dari Utsman As-Saqafi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Berarti Ibnu Abbas menjelaskan ayat tadi. Allah berkata Ibnu Abbas, yunadi rajulu akhah, memanggil seorang laki-laki penduduk neraka atau seorang perempuan penduduk neraka memanggil saudaranya. Dulure, berarti yang dipanggil itu saudaranya, kakaknya, adine, keponakane, pamane, bibine, atau mungkin yang notabene masih hubungan kekerabatan dulu tatkala di dalam kehidupan dunia. Cuma nasibnya berbeda. Yang satu masuk ke dalam surga, yang satu masuk ke dalam neraka. Lantas dia memanggil yang menjadi penduduk neraka kepada saudaranya itu, inni qad uhturiqtu, sungguh saudaraku, aku wis diobong,
aku sudah dibakar, kalimatnya seperti itu. Maka sekiranya kemudian engkau berkenan, berilah kemudian kepadaku air. Lantas kemudian fayuqalu, malaikat berkata kepada penduduk surga itu, jawab. Nah, malaikat jawab. Cara bahasanya kayak ajibhu, jawablah dia. Lantas kemudian dijawab oleh saudaranya dulu yang ada di dalam kehidupan dunia. Innallaha harrama 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan semua apa yang didapatkan oleh penduduk surga untuk kalian, wahai orang-orang kafir. Artinya apa? Ini kan menunjukkan nelangsa nih. Jadi kan pernah membayangkan enggak kalau suatu saat kemudian dari penjelasan kitab ini, bayangkan kalau suatu saat nyuwun sewu, naudzubillahi min dzalik, tapi ayah anda, ibu anda, kakak anda, adik anda dulu di dalam kehidupan dunia, tapi naudzubillah, kita berlindung dari semuanya itu, dia kemudian menjadi ahli neraka dan anda menjadi ahli surga, atau sebaliknya. Lantas kemudian ayahmu, ayah kita, ibu kita, kakak kita kemudian memanggil kita, Enang, tolonglah nyumbang diobong. Lantas kemudian dijawab oleh anaknya itu, Allah telah mengharamkan makanan dan minuman untukmu, wahai ayah, karena engkau telah masuk ke dalam neraka sehingga engkau menjadi orang-orang kafir. Kayak ngapa langsane. Sekalipun ngesuk nang surga ya wisuran langsane. Karena yang namanya nasab terputus antara manusia tatkala sudah masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, terputus tali nasabnya. Karena yang membedakan adalah faktor amalan soleh yang mengantarkan kepada surga neraka. Cuma kalau menurut pemikiran kita kan langsane. Kayak ngapa bapak kesampaian ngene langsa. Gusti opong nang dibilang mindalik ya, terus ngundang sampean kayak ngapa ngene langsane ya. Mantas kalau di bab-bab sebelumnya ada bab yang menyebutkan penduduk neraka menangis sejadi-jadinya sampai menghabiskan air mata yang ada di kedua pandangannya, sampai air mata itu berubah menjadi darah ataupun nanah. Bayangkan kalau suatu saat itu adalah saudara-saudara kita atau orang-orang yang telah kita cintai di dalam kehidupan dunia, sing namanya langsane maning siki nang dunia turu bareng, sekamar bareng, cokane jejek-jejekan, cerita dari padu, ngesuk ternyata berlanjut padune, sing iji nang surga, sing iji nang neraka, kepriwe jejel. Naudzubillahi min dzalik. Oke, penjelasan yang pertama dari Ibnu Abbas. Berarti kalau di dalam penjelasan Ibnu Abbas, penduduk neraka yang memanggil ahli surga dari kalangan keluarga, terutama saudara-saudaranya. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Benar sampean. Kalau Anda memang mengatakan bahwasanya kita mencintai saudara-saudara kita semuanya, maka kalau hari ini dia belum berada di jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah, kalau Anda memang kasihan dan menghendaki kelak kita semuanya berkumpul di dalam surga, maka nasihat yang terbaik atau kemudian mayudhah hasanah atau mungkin kemudian panjenengan nasihat tidak, jangan sampai bosan, karena kasih sayang yang ada pada diri kita kepada saudara-saudara kita. Sampai sing duwe bojo, sing duwe bojo wedon atau bojo lanang yang memungkinkan belum sampai di jalan yang dibenarkan oleh Allah, ya diomong aja ngasih ngesuk pisah, apa sampai kan pengen pisah. Aja kayak wong kanak-kanak ya, aja kayak wong kanak-kanak yang anaknya saya pernah itu tanya sama majelis pengajian ibu-ibu, Bu, apa sampean sing pengen kumpul meneng ibu bojo? Lah ngomos lah wis nang dunya bae iku ning ngomong ning gitu aja. Jarene kayak iku ya. Aku wis bosen Mas padu bae gitu ya. Aduh. Jarene seperti itu ya. Tapi ning esuk dadi ahli surga pada wis ana madune wis tenang bae aja kuwate. Iya. Paling-paling sing senengane dulu apa saja yang kita rasakan di dunia menjadi sejarah atau hikayat yang kemudian kita ceritakan sebagai kenangan dulu di dalam kehidupan dunia. Jadi kan bayangnya orang dewe kapian ngesuk kumpul, kan nanti ada bab yang menyebutkan bahwasanya penduduk surga saling kunjung mengunjungi. Sampai bayangna kumpul kayak nang musola al-bayyinah maning, kumpul iki
Iya dalam mana? Ayo. Ya sing biyen pada sokane ngaji nang musola bayina dikoleti kabeh ketemu bareng. Terus nang kana jeka ngopi bareng kayak apa ceritanya ning pada. Masya Allah ya. Ayane nek sing satu mon digoleti. Lah kae sing nang ndi? Dengan dek tumon dek nang surga dewek. Oh sing ndi sih? Oh sing kae sokane ngantuk ya. Waduh. Aduh. Ya mulai sokane ngantuk. Iya, makasih waktu, mal lu gue jajal. Itu, masya Allah ya. Kami kadang-kadang saya suka terbayang yang hal itu. Kalau suatu saat kita semuanya berkumpul semuanya, kita saling mengenal dulu di dalam kehidupan dunia satu majelis. Betapa indahnya lah ketika kemudian kita bercerita terkait masalah kenangan dulu di dalam kehidupan dunia. Wah, ngasih sedikit cerita langsung sedikit. Sampean ngaji ngantuk jebulnya tekan surga juga ya. Kayaknya guyu ya. Ya masya Allah. Ini seperti itu maksudnya. Dan berikutnya itu yang dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah.